Bu, mau di breakout apa di sini aja nggih, Bu? Hah? Mau di breakout atau di sini? Mau pembelajaran di breakout room atau di main room? Fatma hilang. Fatma. Yuh, malah hilang ya. Bu Fatma kemana ini? Bapak Ibu. Ada 14 partisipan ya, harusnya ada 20 dikurangi kami bertiga. Berarti masih 12 orang. Monggo yuk yang teman-teman yang lain, kelompok satu dan 2. 14 ketua kelompoknya, monggo ingatkan pesertanya untuk segera bergabung, segera mulai. Di tepat jam 13 kita mulai sambil nunggu Bu Fatma. Sudah jam 1 nggih, kita mulai saja sambil nunggu Bu Fatma ya, terus nanti bisa bergabung di breakout room. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Fatma Widyastuti, kemudian yang kami hormati seluruh peserta Latsar periode 7, golongan 3, angkatan 39, kelompok 1 dan 2. Baik, terima kasih untuk siang hari ini. Harusnya kita istirahat, ya, tapi kita harus memenuhi kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-10, tanggal 1 September 2025, dan kita masuk pada agenda 3. Dan untuk siang hari ini akan disampaikan oleh beliau, pengajar dari Balai Diklat Semarang, akan kami perkenalkan, ya. Sudah bisa baca di layar, ya. Beliau ini adalah Ibu Dr. Fatma Widyastuti. Ini untuk biodata pengajarnya.
Dia adalah Widya Iswara, ahli madya di kantor Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian untuk pendidikan terakhirnya beliau dari S3 Pendidikan IPA di Universitas Negeri Surakarta. Mungkin perkenalan singkat untuk beliau berdua. Selanjutnya nanti bisa disampaikan yang lebih detail oleh beliau. Mungkin sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah untuk yang beragama Islam dan yang lainnya bisa menyesuaikan. Sambil menunggu Bu Fatma, ini sudah bergabung. Teman-teman bisa bergabung di breakout room dari kami. Kita ke breakout room aja ya Mbak Ulfa. Iya Bu, sudah kami sampaikan untuk ke breakout room dan sudah kami perkenalkan jenengan. Jadi ini langsung ke breakout ya Bu. Jadi kami mohon maaf. Makasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saling monggo teman-teman bisa ke breakout room. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mas dan Mbak serta yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan latsar. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi rahmat hidayah dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salam serta salawat kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas dan Mbak sekalian, untuk siang hari ini kita akan membahas kaitannya dengan materi agenda 3 nggih. Ini kelompok berapa? 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 angkatan 29 Ibu. Angkatan 39. Saya sampai lupa angkatannya nggih. Tak terhitung. Nggih, Mas dan Mbak sekalian, untuk hari ini kita akan membahas kaitannya dengan materi agenda 3. Sambil kenalan, kalau Mas dan Mbak sudah mengenal saya mungkin ingin juga mengetahui penjenengan ya. Untuk kaitannya dengan materi-materi nanti ya. Kemudian juga penjenengan dari instansi apa saja ya. Apakah KUA, apakah madrasah dan lain sebagainya. Ya, biar kita nanti mengenal ya, kaitannya dengan rancangan nanti pada saat untuk kegiatan seminarnya. Gitu nggih. Ini dari beberapa daerah, tentu saja dari beberapa instansi. Nah, untuk pakaian sudah disampaikan panitia nggih. Jadi nggak harus, kalau penjenengan di satker penjenengan itu tidak harus pakai baju dinas nih, nggak apa-apa. Makanya saya maklum ini ada yang pakai baju biasa. Nggih. Mas dan Mbak sekalian, untuk materi di agenda 3 itu kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Monggo silahkan disampaikan. Kita mereview saja di sini, mereview kaitannya dengan materi itu yang kemarin sudah penjenengan dapatkan di MOOC. Ya, materi-materi MOOC.
Oke. Kaitan dengan materi yang ada di MOC sudah ada ya, sudah benar dapatkan dulu. Ini mereview sebentar terkait dengan materi-materi apa yang ada di agenda 3, yaitu kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Sambil kita kenalan ya, nanti disebutkan nama dan juga instansi penjenengan dari mana asalnya. Oke, itu. Monggo, siapa yang mau menyampaikan di sini? Yang pertama, kaitannya dengan manajemen ASN. Ya, apa sih manajemen ASN itu? Kemudian apa saja yang terkait dalam manajemen ASN? Monggo, silahkan siapa yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fatma. Monggo, suara saya Perkenalkan, bisa didengar. bisa Ibu? Ibu, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar ya Ibu dan teman-teman sekalian? Dengar sih, Mbak. Oke. Oh, Bu Fatmanya yang lagi keluar ya. Oke, siapa tadi yang menyampaikan? Saya Ibu, izin saya, Wah, Laila ini Rizky. sudah. Oke, Mbak Laila Rizky dari mana? Ini Ya. mohon maaf karena sinyal itu ternyata susah tempat saya itu. Mau pindah, ini di rumah ya? Pindah Ya, kemana ya? Pak. Ya, Oke, Ibu, izin Bu Fatma dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya Laila Rizky Fauzia. oke, Saya dari UIN Salatiga. Terkait manajemen ASN gitu ya, manajemen AS setelah saya pelajari, mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu, manajemen ASN merupakan proses dari kita perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengembangan ASN. Jadi ibaratnya kita dari nol, dari telur sampai akhirnya jadi ayam, nanti ayamnya sampai bertelur gitu. Jadinya bagaimana kita tumbuh dari proses perencanaan sampai dengan pengembangan. Bagaimana kita bisa melakukan dengan skill atau smart ASN, kita punya skill atau keterampilan digital juga, kita juga selalu mengimplementasikan atau belajar terkait teknologi terbaru. Kemudian kita harus adaptif karena kita harus beradaptasi dengan perubahan, apalagi banyaknya perubahan yang terjadi di sekarang gitu ya. Hari ini ada kebijakan A, besok ada kebijakan B ya. Kita sebagai ASN kita harus mampu belajar dan juga dituntut untuk selalu mengerti dan mampu mengemban kebijakan itu sampai dengan masyarakatnya. Jadi kita harus well literate gitu. Kemudian harus responsif dengan seluruh tanggapannya maupun pelayanan masyarakat karena kita juga harus berorientasi layanan dan juga kita harus transparan. Artinya kita adanya keterbukaan informasi. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. oke. Terima kasih Mbak Laila. Dari mana tadi Mbak Laila? UIN Salatiga Ibu. Oh, oke, UIN oke, Salatiga. oke. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin di belakang Mbak Laila siapa yang mau menambahkan? Oke. Apa tugas ya dari ASN itu? Oke, apa sih tugas dari ASN itu? Hmm, Monggo bisa didengar suara saya. Tugas ASN itu apa? Ini agak nge-lag nih jaringannya. Adek nge-lag nggak, Dek? Apa nih, Bu? Dek. Izin menjawab, Ibu. Monggo Mas Alvin. Oke. Sanes, Bu, Mas Anton. Siapa? Saya, Mas Bu. Anton. Nggih, Bu. Podo Per- aneh ya, yo Mas. nggih, perkenalkan nama saya Anton Tista Kusuma. Saya PNS penghulu ahli pertama KUA Sampang Kabupaten Cilacap. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tugas utama dari ASN yaitu yang pertama itu ada
pelaksana kebijakan publik. Yang kedua ada pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa, Ibu. Oke. Terima kasih Mas Anton ya dari Cilacap ini ya. Untuk tugas ASN itu sebenarnya sesuai yang disampaikan oleh Mas Anton tadi. Jadi kita itu sebenarnya pelaksana. Jadi segala sesuatu kaitan dengan ASN itu kan sudah diatur, diatur oleh undang-undang, ada aturannya. Maka kita harus mengikuti, harus melaksanakan apa yang tertulis di undang-undang itu. Kemudian juga sebagai pelayan ya, pelayan masyarakat. Ya, kita itu justru sebenarnya melayani ya, bukan justru kita yang minta dilayani ya. Jadi terbalik. Jadi kita memang harus melayani masyarakat dimanapun tugas kita itu. Penjenengan apalagi di KUA misalnya ya, ada yang di madrasah ya. Kemudian ada juga yang di kampus misalnya. Jadi kita ini tugas utamanya adalah melayani, ya, melayani masyarakat. Itu kemudian juga sebagai pemersatu bangsa, sebagai pemersatu bangsa ini istilahnya kita justru sebagai orang yang bisa menjembatani ya, misalnya kalau ada pertikaian dan lain sebagainya itu menjadi penghubung ya, yang mendamaikan, jangan justru yang malah memecah belah dan lain sebagainya. Tugas kita itu ya, jadi kita tidak boleh memihak ya, kita harus netral. Kalau kita sudah mau masuk menjadi PNS itu ya mau nggak mau aturannya itu netral, nggak boleh memihak ya, memihak salah satu partai, memihak salah satu golongan, ras, ya, agama dan lain sebagainya tidak boleh. Itu jadi kita harus netral. Kalau misalnya kita ingin fokus terhadap misalnya salah satu partai ya kita harus keluar gitu. Kita harus keluar dari PNS. Ya. Kemudian nanti suatu saat kalau sudah tugas itu di luar itu selesai, baru kita bisa kembali. Tetapi kalau misalnya tidak bisa ya berarti sudah nggak bisa ya, ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa lagi balik ya. Itu jadi aturan-aturan itu ada dan harus kita taati. Monggo nanti silahkan pada saat penjenengan sudah masuk menjadi PNS itu bisa dicermati ya. Ada beberapa aturan-aturan yang memang harus kita cermati, harus kita ikuti terus ya. Jadi kita tidak hanya berdasarkan kemampuan kita aja, kompetensi tadi disebutkan Mbak Laila tadi ya, ada beberapa hal kaitannya dengan perencanaan dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu ya kaitannya dengan tugas-tugas kita itu harus direncanakan dengan baik. Ya, harus ada perencanaan dulu, koordinasi dulu, ya disesuaikan dengan tugas-tugas kita itu pasti ya, karena kita dalam tugas kita melayani itu biar sesuai dengan target-target, sesuai dengan hal-hal yang disebutkan atau hal-hal yang sesuai dengan tusi kita atau tugas-tugas kita gitu. Perencanaan dan ada pengadaan dan lain sebagainya, ada kaitannya dengan kaitannya dengan karir ya kan, ada kaitannya dengan karir. Kalau menurut penjenengan, kaitannya dengan talenta dan karir, itu keterkaitannya dengan apa? Ya, monggo berikutnya di belakang Mas Anton. Kalau kita berbicara tentang karir, kita berbicara tentang apa? Monggo siapa yang mau menyampaikan di belakang Mas Anton? Kaitannya dengan karir dan talenta ya, karir lah, karir aja. Kalau yang penjenengan tahu tentang apa? Jadi kita nanti sebagai ASN itu juga bisa berkarir gitu. Nah, menurut penjenengan karir ya pada kita seorang ASN itu yang seperti apa? Yang dimaksud karir. Monggo siapa yang menyampaikan? Izin menjawab Ibu. Oke, monggo Mas Alvin.
Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat, Ranata Hubungan Masyarakat dari Universitas Filosofi Purwokerto. Ketika membicarakan tentang karir, berarti PNS ini sedang membicarakan tentang sistem merit, yaitu kebijakan pengelolaan ASN. Jadi karir di ASN itu didasarkan pada satu kualifikasi, kemudian kompetensi, kemudian kinerja. Jadi 3 hal itu yang dinilai tanpa melihat latar belakang. Terima kasih Mas Alvin ya dari UIN Saizu ya. Jadi kaitannya dengan karir, ini kaitannya dengan lembaga atau kaitannya dengan institusi. Ya, jadi kita bisa mengembangkan karir di sini. Kaitannya dengan apa? Dengan kepangkatan dan golongan. Jadi kalau karir di PNASN itu kaitannya dengan pangkat, golongan kita, itu terdapat di sini dan itu juga ada istilahnya apa ya? Ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau penjenengan tidak memenuhi syarat-syarat itu ya nggak bisa. Itu nggak bisa naik. Itulah bagaimana. Nah, nanti akan ada aturannya sendiri-sendiri pada institusi atau instansi penjenengan. Nah, itu yang monggo sebagai ASN kita bisa meningkatkan karir kita. Ya, bisa berkarir di ASN dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ini monggo silahkan. Jadi memang tidak setiap orang itu lancar ya secara karir itu. Mungkin secara golongan, secara kepangkatan itu tertunda. Mungkin tidak bisa sama dengan teman-temannya. Teman-temannya karirnya cepat, golongannya cepat, tapi kita kok lambat ya karena ada hal-hal yang mungkin tidak memenuhi syarat ya, syarat-syarat tertentu. Nah, ini bisa kaitan dengan manajemen ASN tadi ya. Dan ada lagi kaitan dengan kompetensi ASN. Kaitan dengan kompetensi ASN, itu yang bagaimana? Monggo silahkan disampaikan di belakang Mas Alvin. Kaitan dengan kompetensi ASN itu yang bagaimana? Kalau tadi karir ya, nah sekarang kalau kompetensi itu yang seperti apa di ASN? Bisa disampaikan? Saya Ibu. Enggak, siapa? Saya Ibu. Mas Sodikul Amri. Panggilannya siapa ini? Amri Ibu. Mas Amri, mau Mas. Perkenalkan nama saya Ahmad Sodikul Amri, penghulu ahli pertama dari KUA Kecamatan Tanggian, Kabupaten Demak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 3 jenis kompetensi utama. Yang pertama ada kompetensi teknis, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan bidang atau tugas jabatannya. Kemudian yang kedua ada kompetensi manajerial, meliputi kemampuan mengelola unit kerja dan orang lain. Yang ketiga ada kompetensi sosial kultural. Ini meliputi kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk dari aspek agama, suku, budaya, serta nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih Mas Amri ya. Kompetensi ASN, jadi kompetensi itu apa toh? Kompetensi itu apa? Kompetensi itu apa Mas Amri? Kompetensi itu apa? Kemampuan, Bu. Tampilan. Ya, kemampuan. Ya. Jadi kompetensi itu kemampuan. Jadi kemampuan seorang ASN ya, yang seperti yang penjenengan sebutkan tadi, menjadi hal-hal yang nanti akan menunjang tugas-tugas penjenengan sebagai ASN. Jadi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural tadi, seperti yang disampaikan Mas Amri. Itu nah sekarang terima kasih Mas Amri. Nah sekarang di belakang Mas Amri, monggo siapa menyampaikan
Kira-kira kompetensi ASN tadi didapatkan dengan cara yang bagaimana? Kalau tadi karir itu didapatkan dari kaitannya dengan syarat-syarat ya yang berlaku kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan kepangkatan dan golongan, ya tugas-tugas yang berkaitan dengan substansi, kaitannya dengan hubungannya dengan pekerjaan. Nah, kalau kompetensi itu didapatkan dari mana? Menjawab Ibu. Sebelumnya Oke, monggo perkenalkan Mas Anggi. nama Oh iya, saya panggilannya siapa? Mas Anggi, Bu. Mas Anggi, monggo Mas. Eh, Potensi itu bisa didapat melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, coaching, mentoring, kursus, dan workshop, Bu. Jadi seperti ada diklat dan seterusnya lah, seperti itu yang saya ketahui. Oke, Mas Anggi dari mana? Saya asalnya dari Aceh, cuman keterima di KUA Mantri Jalan Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oke. Nanti balik ke Aceh enggak? Enggak, Bu. Enggak. Soalnya emang kita ngantor. Nih. Udah kerasan ya di Jogja ya, jadi orang Jogja. Oke, Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Anggi ya untuk Sama-sama, Bu. penyampaiannya kaitannya dengan kompetensi. Jadi kompetensi ini juga secara pribadi ya. Kalau kompetensi itu walaupun ada kaitannya dengan pekerjaan, tetapi itu potensi secara diri sendiri secara pribadi. Gitu. Jadi memang berkaitan hanya untuk pencapaiannya itu penjenengan harus mendapatkan ya hal-hal kaitannya dengan untuk meningkatkan ya secara baik intelijensi maupun secara kreativitas ya, secara karakter. Nah, itu secara membentuk diri pribadi, itu kompetensi ya, kemampuan ya. Itu ya memang berkaitan juga dengan bidang penjenengan ya, bidang penjenengan misalnya sebagai penyuluh ya misalnya atau penghulu. Nah, ini seperti apa kompetensinya ya yang didapat untuk meningkatkan kompetensi itu. Misalnya dengan workshop tadi ya, dengan pelatihan, dengan seminar, dengan webinar ya, sekarang kan banyak webinar-webinar itu. Kalau misalnya diri kita itu nggak mau mengikuti ya kita kan nggak dapat ya materi-materi apa yang kekinian, yang up to date sekarang itu, yang lagi ngetren, yang lagi viral ya kan. Jadi untuk selalu terus mengikuti perkembangan zaman yang akan mendukung tugas-tugas kita ya. Kalau kita nggak akan tergerak mengikuti seminar, mengikuti webinar ya kita nggak akan bisa gitu loh. Jadi itu memang secara pribadi, secara individu ya, kompetensi ya gitu. Kemudian juga di ASN itu ada hak-hak dan juga kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban dan hak. Ya, di mana hak-hak itu disebutkan di sana, ya ada tunjangan, ada gaji dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada hak untuk cuti, hak untuk izin, ya, izin belajar, hak untuk tugas belajar, hak untuk mendapatkan tempat bekerja yang nyaman dan lain sebagainya. Dan juga ada kewajiban-kewajiban, ya, di mana kewajiban-kewajiban ini tentu saja berkaitan dengan juga aturan-aturan yang melekat juga ya di di tempat kerja penjenengan ya. Itu nggih antara hak dan kewajiban seorang ASN. Itu kaitannya dengan manajemen ASN ya. Kemudian kaitannya dengan smart ASN tadi juga sudah disinggung oleh Mbak siapa tadi? Ya, yang pertama tadi. Jadi kaitannya dengan smart ASN. Seseorang itu harus smart atau seorang ASN itu harus smart. Monggo silakan siapa yang menyampaikan di belakang Mas Anggi. Apa yang dimaksud dengan smart atau kenapa ASN itu ya? Kenapa ASN itu harus smart? Monggo silakan. Monggo di belakang Mas Anggi, monggo. Kenapa seorang ASN itu harus smart? Izin menjawab, Ibu. Monggo Mbak Fitriana. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nurindra Rahastu.
diberikan amanah bertugas sebagai guru bahasa Arab di MTS Negeri 3 Klaten, antar Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Izin menjawab pertanyaan Ibu, kenapa ASN itu harus smart? Karena untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten, serta mewujudkan pemerintahan yang smart government, yang efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas maksimal tanpa membeda-bedakan latar belakang. Demikian Oke. dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak siapa mau Fitriana ya. Mbak Iya. Fitriana dari MTSN 3 Oke. Klaten ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Fitriana. Jadi seseorang itu atau seorang ASN itu harus smart ya, kaitannya dengan hal-hal yang mendukung tugas-tugas sebagai ASN ya. Jadi nanti untuk melayani misalnya kalau penjenengan di sekolah di madrasah ya siswanya melayani siswa-siswanya mengajar dalam hal mengajar. Nah, ini memang harus smart ya. Harus smart itu tidak hanya intelektual ya. Jadi smart itu juga punya talenta yang lain. Jadi bisa seimbang ya antara otak kanan dengan otak kiri ya. Secara teori seperti itu ya. Smart. Jadi kalau intelektual ya itu kaitan dengan otak kiri atau kanan, Mbak? Kalau secara intelektual itu kepandaian seseorang itu otak kiri atau otak kanan? Kiri. Hah? Kiri. Otak kiri apa kanan? Hah? Siapa yang mau menjawab? Kaitan dengan otak ya. Otak kiri apa otak kanan? Kiri, Bu. Otak kiri. Kiri. Ya, otak kiri. Betul. Mas siapa tadi yang jawab? Oke, jadi otak kiri itu kaitannya dengan kecerdasan ya, secara intelektual. Nah, kalau otak kanan? Kreatif, Bu. Tentang? Kreativitas. Mas Hermawan? Kreativitas, Bu. Mas Herwan. Tentang? Kreativitas, Bu. Kreativitas benar ya. Jadi otak kanan itu tentang kreativitas ya, tentang ide-ide yang out of the box gitu. Itu otak kanan. Kemudian orang yang suka berimajinasi ya, itu sekarang bagus itu dikembangkan itu ya. Jadi imajinasinya tuh banyak ya, besar ya, ide-idenya banyak ya. Itu otak kanan ya, kreativitas ya, kreativitas. Kemudian juga tidak takut apa ya, selalu ingin tahu ya, selalu ingin tahu, tidak takut apa ya, segala sesuatu risiko ya. Jadi risiko yang nanti akan muncul itu nggak takut gitu loh. Jadi berani menanggung risiko. Nah, itu juga otak kanan. Kalau otak kiri kaitannya dengan itu, misalnya berpikir kritis ya kan. Itu otak kiri secara intelektual, kepandaian atau kecerdasan. Jadi seorang ASN itu harus seimbang seperti itu. Jadi baik kreativitasnya, kemudian juga secara kecerdasan, secara intelektual ya sesuai dengan masing-masing ya, bidang masing-masing tentu. Ya, tentu saja disesuaikan dengan bidang masing-masing, itu harus smart ya. Kenapa tadi disampaikan juga ya Mbak apa tadi Fitriana tadi ya. Jadi memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya, tidak hanya pandai saja tetapi juga harus bisa beradaptasi gitu kan, selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan ya, perkembangan yang sangat masif sekarang itu ya. Jadi itu yang harus kita miliki, mau tidak mau ya, mau tidak mau. Gitu nggih. Jadi mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan sekarang itu nanti bisa terus ya pada saat penjenengan selamanya jadi ASN sebelum purna, sebelum pensiun ya. Itu memang harus penjenengan pegang teguh ya apa yang penjenengan sampaikan dari sekarang. Ya, tidak sekarang misalnya sekarang penjenengan menyampaikan seperti ini, tetapi nanti di tengah-tengah ya karena mengikuti arus, karena
lingkungan ya penjenengan berubah, tidak lagi idealis, tidak lagi loyal, misalnya kayak gitu ya. Karena perjalanan penjenengan masih panjang. Itu. Halo? Halo Ibu. Nah, gitu nggih. Itu nggih Mbak Fitriana. Gitu. Nggih. Ini bisa saya share screen dulu nggih. Untuk kita mereview aja. Jadi materi ini kan sebenarnya sudah penjenengan dapatkan. Jadi ini hanya mereview saja nggih. Ini fotonya Mbak Fitriana, tak foto. Oke, ini kita mereview saja untuk agenda 3, ya, kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemarin sudah, ya, ini di kegiatan apa namanya, kegiatan MOC itu sudah. Ini nanti di bawah ini tugas ya, tadi sudah disampaikan ya, tugas-tugas ASN, seorang ASN itu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan jelas, tidak boleh memihak, ya, harus netral. Dan ini kaitannya dengan jabatan tadi, ya, jabatan, golongan, jabatan itu nanti penjenengan dapatkan ini dalam hal karir ya, bagian dari karir. Tuh, tapi ini tentu saja ketentuan berlaku, ya, syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Tidak mungkin tidak sama di antara kita. Ya, mungkin yang cepat, yang memenuhi syarat-syarat ya segera jabatannya, golongannya naik, gitu ya. Ini hak dan kewajiban. Ya, ada beberapa hak-hak di sini, termasuk mengembangkan diri tadi, ya. Kemudian juga jaminan sosial, bantuan hukum dan seterusnya. Kemudian kewajibannya tentu saja kewajibannya setia dan taat ya, loyal ya, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, pemerintahan yang sah, kemudian institusi kita ya. Karena institusi kita itu kan juga punya hal-hal yang menjadi rahasia ya, rahasia institusi instansi kita. Itu kita juga harus bisa menjaga rahasia. Ya, karena tidak semua orang itu bisa masuk, bisa mengakses kaitannya dengan secara hal-hal yang kaitannya dengan instansi kita tuh nggak semua orang bisa ya, hanya kita saja yang menjadi ASN di instansi tersebut. Ini aturan-aturannya, kemudian ini secara manajemen tadi disampaikan juga kaitannya dengan perencanaan, pengadaan dan seterusnya, pemberhentian itu seperti apa, kemudian juga sistem merit tadi sudah, cara kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja. Jadi kaitan dengan kinerja itu bagaimana cara kita bekerja, itu kinerja, itu ada aturannya juga, ada aplikasi untuk mengerjakannya juga. Ya, kemudian kaitannya dengan potensi, kompetensi, ini kaitannya dengan diri kita, ya, kaitannya dengan sumber daya manusia kita, ya, kompetensi kita, potensi kita, kualifikasi kita. Nah, ini ada di manajemen ASN. Ya. Pemberhentian, nah ini pemberhentian ini jangan sampai kalau itu alasannya adalah hal-hal yang negatif, ya, pemberhentian karena memang selayaknya atau seharusnya berhenti, misalnya pensiun dan lain sebagainya. Jadi istilahnya sampai istiqomah, ya, sampai pensiun, ya, sampai kita nggak menjadi ASN lagi. Nah, itu pemberhentian. Tetapi ada pemberhentian sementara. Oke, ada pemberhentian sementara kalau kita ini yang kemarin ya, berakhlak di agenda 2. Ini talenta karir, kemudian kompetensi, ini sekilas saja ya. Penghargaan, ya, ini pemberhentian sementara apabila menjadi pejabat negara, diangkat jadi ini komisioner anggota LNS, menjalani CLTN dan lain seterusnya.
Nah, ini jangan sampai yang D ini ya, karena tersangka atau terdakwa jangan sampai ya. Pemberhentian sementara. Kalau penjenengan menjadi ini tersangka ini, penghargaan itu nggak bisa ya, karena penghargaan itu ada, kita diberikan penghargaan itu setiap 10 tahun mengabdi. Biasanya ada penghargaan Satya Lencana. Nah, itu dari presiden itu penghargaan. Jadi 10 tahun, setiap 10 tahun. 10 tahun pertama, kemudian 10 tahun kedua jadi 20 tahun, kemudian 30 tahun. Nah, nanti dapat penghargaan ini. Tapi kalau kita sudah berhenti sementara karena hal-hal yang buruk itu ini nggak bisa karena ada syarat-syaratnya. Itu. Kemudian juga pemberhentian sementara kalau penjenengan melaksanakan tugas belajar. Jadi kalau penjenengan misalnya sekolah lagi kaitannya dengan tugas belajar, penjenengan cuti, nah itu diberhentikan sementara. Jadi nanti ada SK pemberhentian sementara. Kemudian setelah penjenengan selesai kuliah atau belajar, ya berapa tahun kemudian misalnya sudah selesai, nah penjenengan diangkat kembali, nanti ada SK pengangkatan kembali. Ini belum ada di sini ya. Itu nanti kalau penjenengan tugas belajar. Nah kalau tugas belajar itu syaratnya memang harus tidak boleh dekat ya, tidak boleh dekat dengan instansi. Kalau dekat instansi itu izin belajar. Tuh nanti ada aturannya, jenengan pasti nanti mengalami kalau memang penjenengan ingin melanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu nggih, dan tugas belajar ya, bukan izin belajar nggih. Kemudian ini nanti dibaca lagi batas usia pensiun ya, nanti disesuaikan untuk JPT ini 60 tahun, untuk administrator itu 58. Nah, ini jadi mudah-mudahan nanti penjenengan istiqomah nggih, tidak ada halangan suatu apa, sehat-sehat semuanya, lancar kaitannya dengan kepangkatan, golongan dan lain sebagainya, ini sampai usia 60 atau 58 tahun. Itu harapannya nggih. Kemudian kaitan dengan Smart ASN tadi yang saya sampaikan ya, karena sekarang eranya atau zamannya adalah zaman digital, era digital, maka kita juga harus mengikuti itu perkembangan itu ya, kaitannya dengan adaptasi kita terhadap perubahan atau perkembangan zaman, yaitu kaitan dengan literasi digital ya, kaitannya dengan literasi digital. Maka hal-hal yang segala sesuatu dengan media digital ya. Untuk apa ya? Untuk tadi, untuk mempermudah kita ya dalam melayani masyarakat, mempercepat ya, memperlancar ya, jadi cepat, memudahkan kita ya. Jadi tidak lagi manual ya, karena mungkin lebih dengan media digital itu lebih menjangkau tempat yang lebih luas, jangkauannya lebih luas. Jadi masyarakat itu tidak hanya terbatas, tapi bisa bahkan diakses seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan bisa mengakses kita gitu. Jadi jangkauannya lebih luas ya. Bahkan ada slogan-slogan itu di beberapa instansi atau beberapa madrasah itu berprestasi dan mendunia. Nah, enggak apa-apa. Ya karena itu kan peran dari media digital itu. Karena bisa diakses dimanapun kita berada. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita memperkenalkan, apalagi kita di Kementerian Agama itu katakanlah masih masih banyak ya yang harus kita informasikan kepada masyarakat. Ya. Kadang nggak tahu madrasah itu apa. Ya kan. Sekolah di mana, di MIN, di MTS, di MAN itu apa, itu sekolah apa. Ya. Saya mesti harus menjelaskan itu ya. Di MAN, di MTS itu. Nah, Bapak Ibu guru yang ada yang di sini, ada berapa orang guru? Ada berapa kira-kira? Di kelompok 1 ada berapa orang guru? Ketua kelompoknya siapa? Mas Abdul, Ibu. Mas Ahmad Sodikul. Mas Abdil. Oke. Jadi saya tuh dulu guru ya. Sebelum di Widya Iswara saya dulu guru. Jadi guru di MAN 1 Surakarta, kemudian guru pindah ke MTSN 1 Kebumen, pindah lagi di MAN 2 Surakarta. Itu sebelum ke Widya Iswara.
Jadi itu mutasi namanya. Nah, ini kaitannya dengan karir tadi. Jadi penjenengan suatu saat mungkin pindah dan lain sebagainya, atau mungkin naik lagi ya secara apa namanya instansinya, mungkin pindah mutasi dan mutasi. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya dengan literasi digital, kaitan dengan zaman-zaman sekarang, siswa kita apalagi untuk siswa aja dari MI aja sudah bersentuhan dengan yang namanya media digital, apalagi anak-anak MTS yang lebih besar, anak-anak MA dan juga anak-anak apalagi mahasiswa. Nah, di literasi digital ini ada beberapa, yaitu ada pilar-pilarnya. Di sini ada digital skill, ada digital culture, ada digital etik, ada digital safety. Jadi bermedia digital itu tidak asal kita misalnya mengakses ya media-media digital, ya ada website misalnya atau IG, ya Instagram, misalnya TikTok, banyak tuh ya. Misalnya Twitter, sekarang masih nggak tuh Twitter ya. Nah, itu tidak asal nih. Kita misalnya mencari referensi, mencari informasi, info-info ya seputar info-info terkini yang viral, yang lagi up to date. Nah, itu kita biasanya cari dari media digital. Nah, itu juga ada aturannya. Ya. Ada hal-hal yang diatur di sana. Misalnya kaitannya dengan akun, ya kita harus buat akun dulu. Kemudian kita buat password. Ya, kita buat apa namanya, kalau yang berbayar ya kita mau download sesuatu, mau mengunduh sesuatu, nah itu ada yang berbayar, ada yang free. Nah, jadi kalau yang berbayar ya kita harus bayar. Nah, itu apa itu? Itu masuk digital apa itu, Mas? Mbak? Masuk digital apa itu? Masuk digital apa? Yo, katanya dengan kita buat akun ya, kita buat password, kita buat apa namanya SSO ya. Kalau kita mau masuk di website instansi itu kan kadang kita masuk pakai SSO. Nah, itu masuk digital apa? Masuk pilar apa? Digital Safety, Bu. Ya, Safety. digital safety. Oke, kalau misalnya kita membuat konten ya, membuat konten tertentu yang mau kita publish misalnya di media sosial ya, media sosial kita sendiri pribadi ataupun media sosial instansi. Nah, kita harus membuat konten-konten yang mendukung ya, info-info yang mendukung instansi kita, kemudian juga hal-hal yang apa ya, mempersatukan bangsa ya, kemudian juga hal-hal yang tidak mengandung ujaran kebencian, kemudian juga tidak mengandung hal-hal pornografi misalnya. Itu masuk pilar apa? Digital skill. Digital apa? Teks. Ya, digital ethics. Etika. Jadi etika bermedsos. Jadi konten-kontennya itu tidak mengandung ujaran kebencian, ya. Kemudian juga tidak kaitannya dengan pornografi, kemudian kata-kata kasar, ya, kemudian yang membuli, ya, bullying. Nah, itu masuk ke digital ethics. Oke. Kemudian kemampuan seseorang untuk ya memahami, ya, menggunakan berkaitan dengan media digital. Ya, bagaimana cara kita mengoperasikan fitur-fitur tertentu, menu-menu tertentu ya di media medsos ya. Di medsos kaitannya dengan aplikasi ke aplikasi ya. Itu kita masuk ke pilar apa? Masuk ke pilar apa?
kita menggunakan perangkat kerasnya, misalnya kita mengoperasikan, misalnya kita mengaksesnya dari laptop, misalnya, atau kita pakai handphone, ya, kita mau pakai apa, misalnya kita mau pakai Excel ya, untuk mengolah data, kita mau pakai PowerPoint ya untuk paparan misalnya, ya, untuk presentasi misalnya. Nah, kita masuk pilar apa itu? Digital skill. Digital skills. Jadi kemampuan kita untuk mengoperasikan baik perangkat lunak maupun perangkat keras ya dari media digital. Kemudian kalau kita sudah, ini tinggal satu ya, kita sudah familiar, sudah menggunakan ya kaitan dengan medsos itu di kehidupan sehari-hari untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari, kaitan dengan tugas-tugas kita ya di instansi kita sebagai ASN ya. Nah, ini masuk ke digital culture. Jadi sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kita mau menyelesaikan permasalahan, mau menyelesaikan tugas-tugas kita, nah itu dengan media sosial, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di aplikasi-aplikasi yang kita unduh, kemudian kita publish ya. Nah, misalnya kita menyelesaikan tugas-tugas di instansi kita, misalnya menggunakan LMS, ya. Kemudian juga kita membuat kelas ya. Kalau kita guru, kita membuat kelas, misalnya buat Google Classroom misalnya. Nah, itu kita sudah terbiasa nih, mengenal atau menjadi suatu kebiasaan kita. Jadi kita sudah terbiasa. Kita mau apa nih? Mau buat kelas. Kita bisa pakai Google Classroom. Oh, kita mau menyimpan data-data kita misalnya. Nah, kita pakai Google Drive misalnya. Nah, itu sudah digital culture. Ya, sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan kita. Bersinggungan dengan media digital. Nah, itu terkait dengan literasi digital dan pilar-pilarnya. Ya, itu. Nah, sekarang ini secara garis besar ya, nanti materinya bisa jenengan buka. Ini mereview aja. Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya dengan tugas-tugas kita ya, di materi agenda 3. Itu ada 5 lembar kerja, di mana nanti penjenengan silahkan mengerjakan ya tugas-tugas yang ada di lembar kerja itu, ya, lembar kerja 1 sampai dengan 5. Nah, hari ini adalah hari ke-10 ya, hari ke-10. Nah, apa yang penjenengan alami ya di hari ke-10 ini, apa yang penjenengan lakukan di hari ke-10 ini, itu nanti penjenengan tuliskan di LK1. Ya, jadi LK1 itu isinya apa? Isinya pengalaman belajar di hari ke-10. Jenengan ngapain saja hari ini? Bersama siapa? Ya, itu jenengan isi. Wujudnya apa? Wujudnya video 2-3 menit. Nama saya adalah misalnya Alvin Hidayat. Saya berasal dari mana, hari ini saya belajar atau berdiskusi tentang apa, bersama siapa, materinya apa. Nah, itu ya. Itu silahkan dikerjakan di LK1. Nah, karena berwujud video, penjenengan nanti upload, publish ya di medsos. Nah, medsos penjenengan atau bisa medsos instansi juga boleh sih ya, boleh. Kemudian jangan lupa tag ya, di situ ada syarat-syaratnya nih. Jenengan tag di mana di BDK Semarang. Nah, silakan itu bisa diikuti aturan-aturan yang ada di LK1. Oke. Itu terus nanti ada LK2. Nah, LK2 itu tentang apa? Tentang deskripsi atau penjabaran penjenengan, tulisan penjenengan tentang aku, penjenengan sebagai ASN, instansiku. Jadi instansi penjenengan dari mana? Instansinya mana? Misalnya saya dari KUA
Gunung Kidul tadi atau KUA Yogyakarta, kecamatan mana ya? KUA kecamatan mana, daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Nah, seperti inilah instansi saya. Jadi penjenengan sebutkan instansi penjenengan itu penjenengan deskripsikan ya seperti apa. Kemudian juga rencana-rencana penjenengan untuk menciptakan smart governance. Itu nggih, smart governance seperti apa rencana penjenengan setelah menjadi ASN. Oh, saya mau melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang nanti kreatif ya, yang inovatif di instansi saya. Tuh, biar nanti menciptakan smart governance di instansi saya. Maka tugas-tugas saya sebagai ASN mau bagaimana penjenengan gitu. Itu di LK2. Ini LK2. Kemudian LK3. Nah, untuk LK3 itu kaitannya dengan isu ya, isu-isu aktual. Nah, isu-isu aktual. Kalau penjenengan kemarin kan sudah membuat di agenda dari agenda 1 dan agenda 2, penjenengan sudah menganalisis ya, mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar penjenengan, di sekitar instansi penjenengan, ya, kemudian dianalisis baik menggunakan APKL ya maupun USG ya maupun Fishbone. Nah, itu penjenengan boleh pakai itu atau isu-isu yang mana ya. Di sana ada syarat-syaratnya nggih, berapa isu. Nah, kemudian penjenengan analisis menggunakan manajemen ASN maupun smart ASN ya. Nah, untuk tugas LK3 ini kelompok ya. LK1, LK2 itu individu, sedangkan LK3 itu kelompok. Nah, untuk tugas LK3 ini penjenengan kelompok 1 dan 2. Maka dibagi lagi menjadi kelompok kecil ya, 2 kelompok kecil. Kalau kelompok 1 berarti kelompok 1A dan 1B. Ya, jangan tulis di situ walaupun di LK sudah ada. Kemudian nanti kelompok 2 ya kelompok 2A dan kelompok 2B. Oke. Nah, kelompok 1A itu ya isu-isu yang penjenengan angkat nanti, aktual isu yang penjenengan angkat itu penjenengan bahas secara rinci dari sisi manajemen ASN. Ya, dari sisi manajemen ASN. Ya, kemudian yang 1B itu isu-isu aktualnya penjenengan bahas ya secara atau dari sudut pandang smart ASN. Itu nggih, bedanya itu nggih, jadi 1A sama 1B. Kemudian untuk kelompok 2 sama kelompok 2A nanti isu-isu aktualnya dibahas secara atau dari sudut pandang manajemen ASN. Kemudian yang 2B itu dibahas secara sudut pandang smart ASN. Nah, berarti kalau kelompok 1 jumlahnya 10 orang dibagi menjadi 2 kelompok kecil, jadi masing-masing kelompok isinya 5 orang. Itu nggih. Jadi monggo isunya boleh, isu aktualnya boleh sumbangan dari 5 orang itu. Jadi ada 5 isu, monggo silahkan lah ya. Nah, tapi nanti pembahasannya dari sudut pandang manajemen. Nah, smartnya nggak usah. Itu yang 1A dan 2A. Yang 1B dan 2B nanti smart ASN saja. Manajemen ASN-nya nggak usah. Gitu ya. Nah, itu LK1 sampai LK3. Itu penjenengan buat sekarang. Habis kegiatan ini selesai, beneran buat itu. Oke. Nah, kemudian nanti di sana ada ketentuannya, mungkin diupload hari ini. Tapi nanti di hari ke-11, berarti besok Senin, besok pagi ya, besok Senin. Iki Senin. Pikir saya ini Jumat. Jadi besok pagi itu nanti akan kita diskusikan ya, LK1, 2, dan 3.
Itu nggih. Boleh kita bahas lagi. Gitu nggih. Nah, kemudian ada lagi nggih saya sampaikan di awal biar nanti kita punya waktu untuk mengerjakan ya, punya waktu untuk mengerjakan, punya waktu untuk berdiskusi. Nah, untuk LK keempat dan LK 5 ya, itu boleh dikerjakan besok pagi. Nah, LK4 itu tentang apa? LK4 itu tentang learning journal 2. Kalau LK1 tadi itu learning journal 1. Nah, LK4 ini tugasnya individu, isinya apa? Learning journal 2. Nah, learning journal 2 itu apa? Pengalaman penjenengan belajar di hari ke-11. Berarti penjenengan besok menerima materi dulu baru bisa mengerjakan LK4. LK4 itu pengalaman belajar hari ke-11. Jadi besok itu penjenengan ngapain saja, membahas tentang apa, berdiskusi tentang apa. Nah, itu isi dari LK ke-4. Jadi untuk LK1, 2, dan 3 bisa dikerjakan hari ini. Untuk LK4 besok pagi. Tuh. Nah, wujudnya apa? Wujudnya video juga 2-3 menit. Untuk LK4, ya, isinya learning journal 2 tentang materi hari ke-11. Ya, itu LK4. Kemudian LK5. Untuk LK5 itu isinya adalah tentang core issue ya, core issue yang penjenengan pilih ya dari setelah penjenengan analisis pakai APKL, USG, dan Fishbone. Nah, itu jenengan kan mendapatkan core issue atau menentukan core issue yang penjenengan pilih ya kan. Nah, nanti penjenengan tulis di LK5 ya, LK5. Nah, isu-isu yang penjenengan punyai nah, itu penjenengan jabarkan tapi baik ya dari sudut pandang manajemen ASN dan juga smart ASN dua-duanya. Tuh nggih. Kalau yang tadi LK3 itu masing-masing salah satu dan tugas kelompok, yang LK5 ini sudah tugas individu. Jadi LK yang tugas kelompok itu hanya LK3. Oke, yang lainnya itu tugas individu. Ya. Kemudian untuk LK5 ini di sana nanti sudah ada kolom-kolom atau metriknya, penjenengan isikan saja di sana. Nah, ini penjenengan lihat, penjenengan bahas, penjenengan kupas, itu sesuai dengan manajemen ASN dan smart ASN. Jadi isu-isu penjenengan itu. Jadi gimana Bu cara membahasnya ya? Kalau manajemen ASN ya tadi masuk mana aja? Apakah masuk perencanaan, apakah masuk pengadaan, apakah masuk di sana ada hak dan kewajiban, apakah tugas ASN, ya kan? Kalau di smart ASN-nya apa ya? Masuk literasi digital, masuk pilar apa? Apakah itu digital skill, apakah itu digital culture, apakah itu digital etik, apakah itu digital safety? Ya, ada hal apa saja di sana? Itu bisa penjenengan bahas ya. Isu-isu yang penjenengan angkat, itu penjenengan bahas dari kacamata atau sisi atau sudut pandang baik manajemen ASN maupun smart ASN dua-duanya. Itu itu untuk tugas-tugas yang harus penjenengan kerjakan di lembar kerja agenda materi agenda 3. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Mau Mas Alvin. Berarti hari ini buat 2 video gitu, 2 link. Satu video aja, LK1. LK4-nya kan besok. LK4 itu belum bisa dibuat kalau sekarang. Sekarang videonya LK1. Ini kan LK1 yang pengalaman belajar, terus LK2 aku dan instansiku. LK1 yang
pengalaman belajar hari ini. Pengalaman Yang belajar hari ini. Yang LK2 aku dan instansiku hari ini atau besok? LK2 sekarang, LK1, 2, dan 3 sekarang. Ya, berarti kan hari ini satu, berarti hari ini 2 Nah, video. LK3 ya. itu kan kelompok. LK3 kan kelompok. Jangan kerjakan sekarang, bisa dikumpulkan besok pagi. Besok jam 21 boleh. Kalau saya boleh ya. Jadi mengerjakannya hari ini, LK1, 2, dan 3 itu hari ini. Kemudian bisa penjenengan, karena besok masih kita diskusikan, besok penjenengan paparan. LK1, 2, dan 3 itu besok pagi itu paparan. Nah, kalau misalnya ada yang masih kurang, ya itu bisa ditambahkan. Kalau ada yang belum betul, bisa dibetulkan. Baru diupload malamnya. Baik, Ibu Matono. Oke. Ibu mau tanya? Nah, kemudian besok pagi itu mengerjakan LK 4 dan 5. LK 4 dan LK 5. Ngapunten Ibu mau tanya. Oke, monggo Mas Amri. Yang LK2 berarti bukan bentuk video Bu ya? Cuma bentuk narasi aja. Bukan. Ya, narasi aja. Oh, nggih. Bisa PDF, bisa Word, monggo silahkan, bebas. Nah, untuk yang video, karena video tadi harus penjenengan upload di medsos ya. Bisa medsos penjenengan pribadi, bisa instansi, kemudian jangan lupa di tag ya, di tag. Kemudian yang penjenengan upload di BLC itu linknya, bukan videonya. Jadi link jenengan upload di mana IG, berarti link IG-nya jenengan kumpulkan dan upload di BLC. Kemudian kalau penjenengan upload di YouTube, nah link YouTube-nya yang penjenengan upload di BLC. Itu nggih, yang video ya. Oke, monggo ada yang ditanyakan lagi. Ibu, saya izin bertanya. Oke, monggo Mbak Buni, dari mana Mbak? Dari Mandua Brebes, Bu. Mandua Brebes, ngajar apa atau PK? Ngajar PPKN, Bu. PPKN, nggih. Monggo Mbak Buni. Kalau yang tugas kelompok berarti kan satu kelompok dibagi dua, Bu. Berarti nanti satu kelompok itu 5 isu, karena setiap orang itu memberikan satu isu, ngoten Bu. Iya, gitu aja. Lebih enak karena jenengan kan sudah ambil atau pilih-pilih isu nggih, sudah identifikasi isu, boleh enggak apa-apa. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu. Oke. Nanti penyampaiannya besok kan jenengan paparan tuh. Paparannya itu bisa gantian boleh, atau salah satu itu mewakili teman-temannya. Tapi mau gantian boleh, per isu per orang gitu boleh. Nggih, Ibu. Jadi siap-siap aja jenengan besok paparan. Matur nuwun, Ibu. Nggih. Panggilannya siapa, Mbak? Mbak Buni. Nggih, pripun? Panggilannya siapa? Panggilannya Buni, Bu. Buni ya. Nggih. Makasih Mbak Buni. Monggo tadi Mbak Ismiati. Ya, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Ismi dari Mansatu Wonosobo. Ibu izin konfirmasi kalau misalkan tadi saya baca di di instruksi tugas LK1 sampai 3 itu deadline-nya jam 9 malam ini begitu. Tapi sementara tadi Ibu kalau saya nggak salah dengar gitu ya, Ibu memperbolehkan untuk menguploadnya tidak harus jam 21 malam ini karena masih ada revisi dan sebagainya setelah pemaparan, begitu nggak Ibu? Atau bagaimana Bu? Kalau saya enggak apa-apa. Boleh besok jam 21. Itu. Karena kan baru sekarang, paling enggak jenengan kan paling enggak hanya baru mungkin bisa LK1 atau LK2 gitu kan. Nah, LK3 kan perlu diskusi juga dengan teman-teman gitu. Nah, besok kan masih dipaparkan. Nah, paparan itu mungkin kan ada hal-hal yang mungkin belum betul, masih dibetulkan. Gitu loh, Mbak. Kalau saya nggak apa-apa. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Yang penting LK1, 2, dan 3 itu sudah dibuat.
Itu. Jadi besok paparan itu penjenengan punya bahan paparan LK1, siapa yang mau memaparkan itu ada paparan, jangan sampai besok nggak ada yang dipaparkan, belum buat semua. Tuh, kan harusnya batasnya buatnya sekarang. Nah, uploadnya itu boleh besok karena kita kan paparan dulu. Tuh, didiskusikan dulu. Jadi tugas-tugas yang penjenengan upload itu sudah betul gitu loh. Kalau penjenengan sekarang kan kita belum diskusi. Tugas-tugas yang penjenengan kerjakan bener atau enggak atau kurang atau enggak gitu kan belum tahu, langsung upload kan kalau sudah kita diskusikan itu kan nanti secara nilai kan juga lebih bagus gitu loh. Oke, siap Itu Ibu. maksud Terima saya. kasih banyak Ibu. Oke. Sama-sama Mbak Ismi. Ngajar apa Mbak Ismi? Saya sosiologi Ibu. Oh, sosiologi. Oke. Mana satu wono sopo ya? Iya. Oke, monggo ada lagi pertanyaan? Saya Ibu mau tanya Bu. Monggo, Mas Amri. Untuk LK1 berarti pemaparannya diputar gitu videonya Bu ya? Atau bagaimana? Iya no. Iya no. Oh, diputar untuk memastikan jenengan sudah buat. Oh, Kalau misalnya besok itu paparan itu kok misalnya lo kok nggak pas, kurang apa, nah itu kan masih punya kesempatan untuk memperbaiki sebelum diupload, gitu loh maksud saya. Jadi penjenengan harus sudah buat besok itu LK 1, 2, dan 3. LK 45 besok buatnya setelah materi besok pagi hari ke-11. Monggo silakan yang lain. Izin saya mau tanya. Untuk monggo Mas Jauhar. Mas Jauhar ya? Ya. Oke, dari mana Mas? Perkenalkan saya Jauhar Ali Ahmad dari KUA Kecamatan Kebumen sebagai penghulu ahli pertama. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang tugas LK1 yang tugas individu tadi itu kan tadi kita menceritakan pengalaman. Kurang denger ya Mas. Oh ya, sebentar Bu. Lah ngono loh Mas, biar ketok, biar kelihatan mukanya semua. Halo. Nah. Halo. Ya. Oke. Tadi yang tugas LK1, tugas individu kan kita diminta menceritakan pengalaman pembelajaran. Nah, itu pembelajaran hari ini saja atau dari agenda 1 sampai hari ini? Hari ini saja. Oke. Materi hari ini saja. Hari ke-10 hanya materi agenda 3 saja. Ya, kan sekarang toh materi agenda 3? Hari ini saja. Nah, untuk LK4 materi besok pagi. Ya, Learning Journal 2 di LK4 itu materi besok pagi. Ya, baik Bu. Tuh, ada lagi pertanyaan? Nah, izin bertanya Bu. Untuk videonya itu, untuk video kita langsung di depan kamera gini kemudian menceritakan atau video apa kayak gitu, terus kita berikan narasi Bu? Bebas ya, bebas. Penjenengan mau langsung kelihatan ya, itu juga boleh, atau narasi juga boleh. Tapi kalau menurut saya jenengan harus ada di layar gitu. Jadi sampaikan nanti videonya yang bagus gitu. Halo, namaku Anggi, misalnya kayak gitu. Saya dari mana? Saya perkenalan dengan dulu. Saya Anggi Auliat, dari mana, ya instansinya mana, jabatannya apa, kayak gitu. Jadi lengkap. Kemudian saya mengikuti materi apa saja materinya, tentang apa saja dan lain sebagainya. Jadi materi hari ini tuh apa? Gitu. Jadi kaitannya dengan manajemen ASN, kaitan dengan smart ASN, itu dengan ceritakan secara bagus ya, kayak MC itu loh, kayak apa namanya, kayak influencer ya. Kayak influencer itu, halo, namaku, nah, ya, semangat ya. Boleh dikasih pantun-pantun ya boleh, ya kan. Bebas aja. Yang penting nyambung, Ya, jadi jangan ya kaku gitu ya. Itu kan dinilai nanti kan. Itu nggih, Mas Anggi nggih. Oke. Oke, siap Bu.
Oke, monggo yang lain. Silahkan. Jadi di sana sudah ada tugas-tugas ya, sudah ada hal-hal yang misalnya kalau penulisannya seperti apa, poin-poinnya apa saja, nah itu diikuti saja. Ya, fontnya ya kan, fontnya berapa, misalnya Calibri atau Times New Roman, diikuti saja kalau tulisan ya. Oke. Matriknya buat apa saja, ada template-nya di sana, nah ikuti template itu aja. Oke. Monggo, siapa lagi? Nah, untuk materinya ini mungkin bisa saya kirim ya. Materinya sudah ada belum di PLC? Belum, Ibu. Beda, Ibu. Yang di versi Oh, beda. punya Pak Falah. Oh, diikuti saja yang ada, nggak apa-apa. Intinya sama intinya. Oke, intinya kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Gitu. Oke, diikuti saja yang di materi yang ada di PLC itu. Baik, Ibu. Sama LK-nya, ya, lembar kerjanya. Itu ada lagi? Mungkin karena ada penyesuaian-penyesuaian ya, penyesuaian-penyesuaian materi itu sama aja. Ada lagi? Kalau tidak ada bisa saya akhiri ya. Jadi jenengan bisa mulai untuk mengerjakan ya tugas-tugas yang ada di lembar kerja, mulai bikin-bikin tema-tema video yang kayak gimana, mau cari latarnya yang di mana, nah itu. Kemudian penjenengan edit pakai apa, monggo terserah nih, bebas. Gitu. Kemudian untuk tugas kelompok bisa didiskusikan ya dengan kelompoknya gitu. Nanti bisa langsung dikerjakan bareng-bareng. Gitu nggih, Mas dan Mbak. Bisa saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita lancar. Ini baru hari pertama untuk agenda 3. Nanti ada besok hari ke-11 dan hari ke-12 dan seterusnya. Mudah-mudahan lancar dan sehat-sehat semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya. Saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Izin live ya. Matur nuwun, Ibu. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Oke.